Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Andriani, program studi PGSD Universitas Terbuka dengan NIM 856535402. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Berikut adalah alat dan bahan untuk uji karbohidrat. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah pisang 1 iris kecil, apel 1 iris kecil, nasi secukupnya, telur rebus bagian putihnya saja 1 iris kecil, tahu putih 1 iris kecil, margarin seujung sendok, biskuit 1 potong kecil, tepung terigu 1 sendok kecil, gula pasir 1 sendok kecil, kentang 1 iris kecil, dan betadin. Nah, selanjutnya masing-masing bahan makanan akan kita teteskan dengan betadin sebanyak 2-3 tetes. Kemudian kita akan lihat hasil akhirnya, apakah bahan makanan tersebut akan mengalami perubahan warna aslinya menjadi warna biru tua atau biru keunguan atau menjadi biru kehitaman. Setelah itu kita tunggu selama 10 menit. Yang pertama adalah pisang. Pisang menunjukkan warna biru keunguan. Kemudian apel tidak merubah warna. Selanjutnya adalah nasi, di mana nasi menunjukkan warna biru kehitaman. Biskuit merubah warna menjadi biru kehitaman. Kemudian gula pasir merubah menjadi warna putih kecoklatan. Nah, selanjutnya adalah kentang. Kentang berubah menjadi biru tua, dan tepung terigu menjadi biru kehitaman. Selanjutnya margarin. Margarin tidak merubah warna. Nah, tahu putih juga tidak merubah warna atau tetap pada warnanya, dan telur rebus yang tetap pada warnanya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji lemak pada makanan. Ini adalah alat dan bahannya. Yang pertama adalah jagung, wortel, singkong, pepaya, seledri, kacang tanah, dan kemiri. Kemudian ada santan, margarin yang sudah dilelehkan, dan susu. Selanjutnya ada air putih, minyak, kertas sebanyak 12 lembar, senter, dan pipet. Pertama, kita akan mengambil air menggunakan pipet ke salah satu kertas yang sudah kita beri label. Kemudian, kita lakukan hal yang sama di kertas yang sudah kita beri label minyak. Kemudian kita gosokkan jagung ke kertas yang kita beri label jagung kering. Selanjutnya, kita gosokkan bahan-bahan ini ke kertas yang sudah kita beri label. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada margarin yang sudah kita lelehkan
ke kertas yang sudah kita beri label. Nah, sekarang adalah santan. Nah, yang terakhir adalah susu. Kita letakkan susu di atas kertas yang sudah kita beri label. Nah, sekarang kita akan lihat apakah dari bahan-bahan yang sudah kita letakkan di kertas tadi akan meninggalkan bekas atau tidak. Setelah didiamkan selama 10 menit, ternyata minyak meninggalkan bekas. Dan air tidak meninggalkan bekas sama sekali. Sekarang kita akan melihat margarin yang sudah dilelehkan dan singkong kering. Ternyata margarin meninggalkan bekas, dan sedangkan singkong kering tidak meninggalkan bekas sama sekali. Nah, sekarang kita akan melihat santan dan kacang tanah. Nah, ternyata santan juga meninggalkan bekas. Sedangkan kacang tanah tidak meninggalkan bekas sama sekali. Kemudian kita akan melihat hasil seledri dan susu. Nah, ternyata seledri tidak meninggalkan bekas, sedangkan susu meninggalkan bekas. Nah, sekarang kita akan melihat hasil dari kemiri dan wortel. Dan ternyata kemiri menghasilkan sedikit sisa minyak, sedangkan wortel tidak menghasilkan sisa sama sekali. Kemudian, sekarang kita akan melihat hasil singkong kering dan pepaya. Dan hasilnya, singkong kering dan pepaya tidak menghasilkan minyak sedikit pun. Jadi, kesimpulan pada uji karbohidrat, kandungan zat makanan dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadin. Hasil pengujian akan menunjukkan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi betadin menjadi biru tua, biru keunguan, dan biru kehitaman. Semakin pekat warna birunya, maka semakin tinggi kandungan karbohidrat pada makanan tersebut. Kesimpulan pada uji lemak, kandungan zat makanan pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yakni dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas. Bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda.